Halo semuanya, di video kali ini aku mau share dari apa yang aku pelajari dari khotbah Pastor Barry hari Minggu lalu. Pastor Barry berkata bahwa ketika kita sudah berpikir kita mengenali Tuhan kita, itu sama dengan kita jauh dari mengenali Tuhan kita. Sama ketika kita tuh memiliki rasa sok tahu akan satu hal, pasti kita akan berhenti yang namanya karena ya udah ngerasa tahu, karena kita udah ngerasa misalnya kita udah pernah nonton satu film atau kita udah pernah baca tentang satu buku atau artikel, kita akan ngerasa oh gue udah tahu kok, dan akhirnya kita berhenti untuk mempelajari buku itu atau menonton film itu. Nah sama dengan Tuhan kita, ketika kita anak-anak Tuhan sudah merasa oh aku sudah mengenal Tuhanku, artinya kita tuh jauh dari yang namanya kata mengenal Tuhan. Artinya kita itu sangat amat butuh belajar, memiliki kerendahan hati untuk yang namanya terus mengejar Tuhan kita dan mencari tahu, belajar hatinya, mencari tahu apa sih yang Tuhan mau dan apa yang menyenangkan Tuhan. Harusnya itu yang keluar di dalam hidup kita. Nah, hari Minggu lalu gembala saya mengajarkan beberapa tokoh bagaimana di dalam Alkitab itu cara-caranya berbeda di dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi ada satu poin yang saya mau hari ini share di video ini, yaitu adalah ternyata ada juga yang bisa membuat kita itu gak bisa mengenal Tuhan kita, yaitu ada di dalam firman Tuhan di Lukas 16 ayat 19 versi FHYH. Yesus berkata, adalah seorang kaya yang pakaiannya indah-indah dan setiap hari hidup senang dan mewah. Yang saya mau poin atau spotlight itu bukan di kata kaya. Mungkin kayanya kita sebagai orang Kristen itu mungkin bukan anak-anak Tuhan yang masih muda-muda ini, mungkin bukan kekayaan atau harta. Tapi yang saya mau spotlight itu adalah setiap hari hidupnya senang. Yang saya mau spotlight itu adalah kata hidup senangnya. Kita sebagai manusia naturalnya ketika kita mau hidup senang, pasti ujungnya itu hanya memuaskan diri kita sendiri. Ketika kita mau hidup senang, pasti kita cari apa yang membuat jiwa kita itu full. Apa sih yang jiwa kita mau? Apa sih yang mungkin kenyamanannya kita, mungkin kesenangannya kita, apa yang bisa tanda kutip mengenyangkan kita. Itulah kesenangan buat anak-anak Kristen, dan ternyata mencari kesenangan itu bisa membuat kita tuh berhenti mengenali Tuhan kita. Nah, jadi itu sangat amat danger buat kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih muda hari ini. Kalau hari ini kita hidupnya cuma mau mencari kesenangan buat diri kita sendiri, itu akan membuat kita tuh gak bisa mengenali siapa Tuhan kita. Jadi kita harus jadi anak-anak Tuhan, anak-anak orang-orang Kristen yang dapat mengalahkan setiap keinginan kita yang tadinya mau menyenangkan diri kita itu, jadi kita ganti jadi anak-anak muda yang mau menyenangkan Tuhan kita. Dengan cara apa? Ya kita harus mengenali Tuhan kita. Lewat apa kita mengenali Tuhan kita? Yang pastinya lewat saat teduh. Lewat kita itu mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, menanti Tuhan. Memang secara jiwa atau badan kita, daging kita, gak ada yang namanya jiwa itu mau bertahan lama di dalam hadirat Tuhan. Itu yang gembala saya katakan. Jiwa kita itu naturalnya gak mau tahan lama di dalam hadirat Tuhan. That's why kita butuh melatih jiwa kita, melatih diri kita untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan dan menantikan Tuhan. Karena itulah satu-satunya cara buat setiap kita itu mengenal siapa Tuhan kita. Dan ada juga cara lain untuk kita mengenali Tuhan kita, yaitu lewat kita belajar dari firman Tuhan. Ketika kita setiap hari baca firman Tuhan, baca Bible, baca Alkitab, dari sana kita akan mengenali siapa Tuhan kita, apa yang Tuhan lakukan, bagaimana hati Tuhan. Lalu juga ada yang namanya kita bisa mengenali siapa Tuhan kita itu lewat buku-buku rohani. Kita bisa belajar, kita bisa terus mencari tahu, mengejar bagaimana hati Tuhan. Lalu kita juga bisa mengenali siapa Tuhan kita itu dari khotbah atau sermon. Ketika kita terus membiarkan telinga kita itu diisi dengan firman Tuhan, pasti akan ada keluar pengenalan-pengenalan akan Tuhan yang di dalam hidup setiap kita. Jadi kita sebagai anak-anak muda itu harus mengalahkan kebodohan. Lewat apa? Belajar firman Tuhan, dari buku rohani, dari dengar sermon. Kita juga harus kalahin kenyamanan kita, kemalasan kita dengan kita memaksa diri kita untuk setiap hari saat teduh, untuk setiap hari kita spend waktu kita yang terbaik bersama Tuhan kita. Itu yang terpenting. Lalu kita juga jangan sampai nih kita anak-anak Tuhan, ternyata ada poin kedua yang bisa membuat kita itu gak bisa mengenali Tuhan kita, yaitu adalah kesombongan. Di 2 Korintus 10 ayat 4-5, aku akan bacakan di versi NLT-nya. Jadi firman Tuhan berkata seperti ini, we destroy every proud obstacle that keep people from knowing God. Jadi
apa sih yang membuat kita tuh jadi nggak bisa mengenali Tuhan kita, yaitu adalah proud obstacle. Nah, gembala saya mengajarkan bahwa apa sih proud obstacle yang ada di dunia ini. Ketika kita ini menjadi sombong, ketika kita ini merasa kita ini udah benar, ketika kita merasa diri kita ini yang paling benar, ketika kita ini sok tahu, ketika diri kita ini keras kepala dan keras hati, itu yang membuat kita tuh nggak bisa mengenali Tuhan kita. Kalau kita sombong, mungkin gak kita bisa mengenali orang? Gak mungkin. Karena kita dari buat kenalan aja kita udah sombong. Ya gak mungkin kita bisa mengenali orang itu. Nah, sama dengan Tuhan kita. Kalau kita udah punya benih kesombongan dan kita biarin kesombongan itu ada terus di dalam hidup kita gak akan bisa mengenali Tuhan kita. Butuh yang namanya kerendahan hati untuk yang namanya mengenali Tuhan kita. That's why, ayo, di dalam firman Tuhan dilanjutkan, we capture their rebellious talk and teach them to obey to Christ. Yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah teach them to obey Christ. Yang harus kita lakukan adalah apa? Buang setiap yang namanya keangkuhan yang ada di dalam hidup setiap kita. Kita biarkan setiap pemikiran kita yang salah, yang bukan dari Tuhan itu, kita ajarin untuk yang namanya taat di dalam Tuhan. Lewat apa? Lewat saat teduh. Lewat apa? Lewat kesetiaan kita. Lewat apa? Lewat kerendahan hati kita untuk yang namanya kita mau spend waktu dengan Tuhan setiap hari di dalam saat teduh. Dari sana kita bisa buang setiap proud obstacle yang ada di dalam hidup kita. Buat setiap kita itu bisa mengenali Tuhan kita secara pribadi. So, I hope dari video ini bisa memberkati teman-teman. Ternyata ada 2 hal yang berbahaya yang bisa membuat kita itu jauh dari yang namanya mengenal Tuhan kita, bahkan berhenti mengenali Tuhan kita, yaitu adalah rasa ingin terus menyenangkan diri kita. Dari sana kita akan puas, kita akan memuaskan hanya tentang diri kita. Kita hanya mencari kesenangan diri kita, bukan mencari apa yang menyenangkan Tuhan. Lalu kedua adalah setiap proud obstacle, kesombongan, merasa sudah tahu banyak, merasa sudah mengenal Tuhan kita, kekerasan hati, kekerasan kepala, itu yang membuat kita gak bisa mengenali Tuhan. Biarkan dari video ini kita mengambil pertobatan. Dan gembala saya berkata bahwa pertobatan itu bukan hanya mengakui, tapi bangkit dan berbalik kepada Tuhan. Itulah pertobatan. Dan kita berubah menjadi orang yang tidak pernah menjadi sama lagi. So, I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. Biar dari pelajaran atau dari khotbah pastor ini, kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar, dan membuat kita itu gak pernah berhenti untuk mencari dan belajar mengenali siapa Tuhan kita dan bagaimana hati Tuhan kita. Lakukan dengan kegigihan dan lakukan dengan kesetiaan. I hope video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless.